يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان له مال فلا يبخل وينبغي أن يتعوذ بالله تعالى من البخل. Waman lan utawi sapa wonge iku kana ana iku lahu kaduwe man apa malun bondo fala yabkhal mengko aja bakhil sapa man. Jadi orang kalau punya harta kekayaan jangan bakhil. Maka seperti kamu santri semasa sekarang masih di pondok, berkali-kali saya tekankan untuk latihan, jangan bakhil. Untuk latihan menjadi orang yang derma. Latihan menjadi orang derma, karena dermawan itu perlu latihan. Karena nafsu itu ya nafsu itu, hawa nafsu itu mesti ndak setuju, setan mesti nggak setuju terhadap orang-orang yang dermawan. Karena yang dermawan itu faedahnya banyak. Satu orang dermawan itu dicintai Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Allah itu senang dengan orang dermawan. Saking senangnya Allah sehingga Allah berjanji akan mengganti orang yang sedekah. Dalam hadis Nabi kan juga banyak yang menerangkan, bahkan ada malaikat yang setiap pagi ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang berinfak. Ya Allah, semoga orang-orang yang berinfak hari ini diganti. Dan yang satu lagi malaikat mendoakan orang-orang yang tidak mau berinfak, orang-orang yang bakhil didoakan oleh malaikat, ya Allah, semoga orang-orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, hartanya hancur. Itu begitu. Yang kedua, manfaat orang yang dermawan itu berkah hartanya, berkah umurnya. Banyak pokoknya manfaatnya itu. Maka kamu harus berlatih dari sekarang. Fala yabkhal, jangan jadi anak yang bakhil. Biasakan, paksakan nafsumu. Ya, paksakan nafsumu untuk berlatih menjadi orang derma. Tentu dermawan itu sesuai dengan kemampuan, tidak harus dipaksakan. Ya, ibarat orang yang sisa uang jajannya besar, ya besar. Yang sisa jajannya ngepas, jadi bikin pas sedekahnya. Terus pokoknya bisa. Sedekah dengan siapa ya? Dengan sesama teman saja. Sama teman. Atau mungkin kamu mau dikumpulkan untuk membantu yang kekurangan. Atau setidaknya ya berlatih, itu penting. Maka dikatakan wayam baghilan prayuga apa ayat ta'awwadza yen to nyuwun kareksa sapa man billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala minal bukhli saking kumet bakhil. Karena saking bahayanya sifat bakhil dan saking sulitnya menghilangkan sifat bakhil, sampai dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan juga untuk
senantiasa memohon kepada Allah agar dijaga jangan sampai mempunyai sifat bakhil. Ya itu ya. Ini memang kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Qala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ayyudain adwa'u minal bukhli. Ayyudain uten dine lara atau penyakit juga tua luweh lara minal bukhli tinimbang kumat. Mana sih penyakit yang paling menyakitkan daripada bakhil? Bakhil itu ada dua. Bakhil terhadap kewajiban, seperti orang yang sudah berkewajiban zakat tidak mau zakat atau zakatnya tidak pas sesuai dengan ukuran yang semestinya. Zakat fitrah sudah jalan dengan baik, di mana-mana orang zakat fitrah semangatnya tinggi, alhamdulillah. Yang masih kurang itu semangat atau kesadaran zakat harta, zakat mal. Ya, ini bakhil terhadap zakat. Jadi kalau mau nggak mau zakat atau mau zakat tapi tidak pas sesuai dengan kewajiban semestinya. Yang kedua, bakhil terhadap sedekah sunnah. Ini mazmum. Ya, bakhil terhadap sedekah sunnah itu mazmum, tercela di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-anasaba Abu Syaihi al-Imamu al-ajallu syamsul a'immati al-Khulwaniyu kang bungsulwani ku faqiran fakir. Bapaknya Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul Al-Himah Al-Halwani itu orang fakir. Yabiu al-halwa ayabiu adol sapa Syamsul Al-Imah al-halwa aing manisan. Bapaknya Syekh itu kerjanya karena orang fakir, ya cuman jual manisan keliling kampung, jual manisan itu. Wa kana yu'ti al-fuqaha min al-halwa wa kana la ono sapa Syamsul A'immah niku yu'ti awe sapa Syamsul A'immah al-fuqaha yang biro-biro wong alim fikih min al-halwa sing manisan. Wa yaqulu lan ngucap sapa si Syamsul A'immah ud'u li ibni ud'u ndongakno sira kulatur ndongaaken panjenengan sira kabeh ini menika anak ingsun. Fa bi barakati judihi monggo kelawan berkah lumane Syamsul A'immah wa i'tiqadihi lan i'tiqadi Syamsul A'immah wa syafaqatihi lan welase Syamsul A'immah wa tadarruhi lan dipi-dipine Syamsul A'immah nala merkola sapa ibnuhu anake Syamsul A'immah ma ing barang senemana kang merkoleh apa ibnu. Ya, bapaknya Syekh Al-Imam Al-Ajal itu orang fakir. Saking fakirnya dia hanya jual manisan keliling kampung, tapi antik dia. Ya, kefakirannya itu tidak mengurangi semangatnya bersedekah. Setiap kali keliling kampung ngedar manisan, kemudian lewat rumah kiai, lewat orang alim, dia berhenti di situ, kemudian sedekah manisan kepada kiai itu. Terus keliling kampung, wah di situ ada kiai, itu ada masjid, ada kiainya, tanya di siapa, kiainya siapa, takon, kenal atau tidak kenal. Sedekah ini kiai, saya sedekah manisan ini. Terus mesti berdoa, anak saya lagi belajar, doakan semoga menjadi orang alim alama soleh. Begitu terus, Masya Allah, berkat dermanya bapaknya, berkat bapaknya itu senang dengan kiai, kemudian anaknya menjadi Imam Al-Ajal, Imam Agung, menjadi ulama besar berkat
kedermaan daripada ayahnya. Jadi lomane bapak itu mempengaruhi terhadap keberkahan ilmu dari anaknya. Lomane bapak itu mempengaruhi keberhasilan belajar anaknya. Dia orang fakir loh. Jangan sampai jadi murid kerjanya protes terus. Oh, gawat ya. Ini termasuk bapak-bapak kami ini juga dikasih tahu. Ya, semua kebijakan pesantren di sini insya Allah sudah difikir semendalam mungkin, sudah difikir sebijaksana mungkin. Wis pondok itu tidak seperti layang bukan pondok. Gari nompo, ono sing seneng protes wae iku. Gawat ini anaknya nanti kalau bapaknya senang protes senang gue, anaknya bisa naudzubillah tidak berkah ilmunya. Justru ya ini kunci sukses. Kepengen sukses pora gue? Kepengen sukses pora gue? Kalau kepengen sukses kandhanono bapakmu ibumu. Pokoknya semua peraturan pondok nderek ikhlas, nggak usah protes. Pun mbok aturan pondok napa nderek. Nderek ini penting. Nek protes malah marahin ora berkah. Naudzubillahi min. Dan yang orang tuanya berada itu sampean matur, Pak, jenengan bae nek karo kiai-kiai sing seneng kudu seneng orang seneng nang ngomong tok seneng sedekah. Lah ngapa sih ben kula niku dados tiyang ngalim. Nanggon kitab wonten niku. Di kitab itu ada. Begitu. Jadi anaknya itu harus menyampaikan karena memang orang tua kamu kadang enggak ngerti. Ya, orang tuamu kadang enggak ngerti romansanya di pondok itu seperti pendidikan-pendidikan lain di sana, orang cocok protes. Oh, lah nang pondok iso kewalat kuwi. Ya, aja wani-wani, para pondok dikewalat. Salah satunya yang bahaya anaknya naudzubillah menjadi kurang berkah atau tidak berkah. Jangan samakan dengan sekolah-sekolah di luar sana. Ada yang tidak cocok protes dengan gurunya, protes dengan pengurusnya. Pondok tidak boleh. Oh, ini lembaga sosial kok. Ya, lembaga sosial, jadi harus taat. Insya Allah nanti orang tuanya itu ya berkah rezekinya, berkah umurnya, anaknya sukses. Karena kepengen sukses kan? Sekali lagi kamu di pondok itu kan dalam rangka memperbaiki nasib, ya, memperbaiki dan mengejar nasib yang baik di dunia ataupun lebih-lebih besok di akhirat. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.